Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita, mengistiqomahi belajar. Kebetulan ini bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah. Kita mengambil tema nubuwah, kenabian. Dan malam hari ini kita ambil tema filsafat. Sebenarnya ini tema yang bagi banyak peneliti ini isu kefilsafatan khas filsafat Islam. Jadi zaman dulu itu kan filsafat Islam jaya, antara lain dengan banyak mengambil tema, mengambil isu dari tradisi Yunani. Tetapi juga tidak dijiplak 100%. Ada beberapa isu yang itu khas dari tradisi Islam, tradisi filsafat Islam. Antara lain filsafat kenabian ini. Yang pertama sekarang kita lacak hikmahnya. Mengapa sih Allah itu kok mengutus nabi atau mengutus rasul? Apa ndak cukup menggunakan akal saja? Apa ndak cukup kita dengan, kan kita sering membanggakan akal pikiran kita, hati nurani kita dan lain sebagainya. Kok ya Allah itu capek-capek mengutus nabi dan rasul? Yang pertama dari perspektif sudut pandang ketuhanan, kenabian itu adalah wujud dari sifat-sifat Allah yang Rabbun, yang hadi dan yang Rahman Rahim. Rabbun itu Allah yang maha memelihara. Jadi Allah itu di antara sifat uluhiyahnya, di antara sifat ketuhanannya itu Rabbun, memelihara. Allah yang menetapkan sunnatullah, Allah yang mengatur alam semesta ini, itu Rabbun. Nah, kalau yang selain manusia itu paket jadi, setia dengan sunnatullahnya. Binatang, tumbuhan, planet-planet dan lain sebagainya itu bergerak persis setia dengan keinginannya Allah. Makanya ada ayat yang menyatakan bahwa alam semesta ini, ciptaannya Allah ini semuanya bertasbih, mengikuti ritme keinginannya Allah. Yang mungkin melenceng, yang mungkin membangkang itu manusia. Jadi padahal Allah ini yang mengatur, memelihara, yang bisa menolak diatur, yang bisa tidak mau ditata itu manusia. Karena memang oleh Allah manusia sering saya sebut diberi kebebasan milih, mukhayyar, sekaligus potensi untuk patuh atau untuk membantah. Jadi kenapa Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul? Dalam rangka manifestasi sifat Rabb-nya Allah. Allah ingin alam semesta ini ya tertib, tertata sesuai sunnatullahnya. Sementara manusia itu pinter bantah, manusia bisa membangkang. Terus oleh Allah ya sudah, saya beri penuntun biar kamu tidak melenceng, salah jalan, salah jalur. Nah, itu gunanya nabi atau rasul. Jadi bagian dari manifestasi atau perwujudan sifat-sifat Rabb-nya Allah. Ini nyambung dengan yang kedua. Kalau yang kedua hadi. Hadi ini Allah yang memberi petunjuk. Ya lagi-lagi sama seperti tadi. Manusia itu biar tidak melenceng, meleset, diberilah oleh Allah penunjuk jalan. Karena Allah itu maha pemberi petunjuk. Termasuk bagian dari Rahman Rahimnya Allah. Karena Allah sangat sayang dengan kita, dengan sayang yang meluas dan mendalam, maka diutuslah Nabi atau Rasul. Kenapa? Allah tidak ingin kita melenceng. Allah tidak ingin kita sesat. Allah tidak ingin kita kufur. Jadi kita itu sudah diberi akal budi, kita sudah diberi kolbu, hati nurani, kita sudah diberi macam-macam potensi. Tapi Allah masih khawatir, manusia ini khawatiri memang. Kelakuannya susah diprediksi. Nah, terus diturunkanlah Nabi dan Rasul, diutus untuk nuntun manusia. Itu pun masih dikuatkan dengan kitab suci. Jadi ini bagian dari rasa sayangnya Allah pada manusia.
Seperti saya sampaikan minggu lalu, hadirnya Nabi atau Rasul itu bukti cintanya Allah pada kita. Dan Nabi atau Rasul itu sendiri perjuangannya perjuangan mencintai kita sebagai umatnya. Ajaran yang dibawa juga ajaran yang isinya adalah tentang cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, cinta pada sesama, cinta pada alam semesta. Itulah mengapa sering saya bilang nilai cinta ini nilai yang tertinggi dalam realitas hidup kita. Jadi ini pertanyaan pertama kalau ada yang tanya mengapa sih kok perlu ada Nabi dan Rasul? Jawaban pertama adalah itu manifestasi dari Rabbun Hadi dan Rahman Rahimnya Allah. Kalau ada yang tanya dalilnya bisa dibaca surat Al-A'la ayat 2-3. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah lah yang menciptakan kemudian menyempurnakan, menuntaskan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Dan Allah yang menetapkan ukuran kemudian memberi petunjuk. Jadi Allah yang menetapkan tujuan, target, Dia juga yang bikin peta untuk kita ikuti. Bahkan juga mengirimkan Nabi atau Rasul untuk menuntun kita. Betapa luar biasanya cintanya Allah. Kita sudah diberi peta jalan namanya kitab suci. Kita juga sudah diberi penuntun namanya Nabi dan Rasul. Seperti itu pun kita masih banyak juga yang nyeleweng, keluar jalur. Terus diapain nih? Apa perlu diancam, apa perlu dihukum dulu, apa perlu diapain dulu. Ini alasan pertama kenapa Allah mengutus Nabi atau Rasul. Alasan kedua, ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kok tidak akal saja? Kayak hari ini kan banyak orang yang mendewakan akalnya. Akal itu luar biasa loh, bisa mencapai macam-macam ya. Kalau begitu apa ndak cukup pakai akal saja? Nanti ada beberapa filosof muslim yang punya pandangan sebenarnya Nabi itu tidak terlalu penting. Rasul itu tidak terlalu penting. Kenapa? Manusia punya akal. Jadi manusia itu punya rasio yang kalau dia jernih bisa ketemu dengan kebenaran. Meskipun nanti beberapa yang sangat rasionalis sampai ada yang jatuh pada Nabi dan kitab suci itu tidak perlu. Ini tokohnya misalnya Ibnu Rawandi atau Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi. Kalau dalam tradisi filsafat Islam ini kadang-kadang orang menyebutnya ini sebenarnya bukan filosof muslim. Mereka ini sebenarnya ateis karena tidak percaya aspek eskatologis ketuhanan termasuk Tuhan, Nabi dan lain sebagainya. Ya teman-teman boleh baca itu yang diterjemahkan buku yang judulnya Para Ateis Muslim. Ateis tapi muslimku ya aneh. Karena memang ada yang pemikirannya sampai ke sana. Tapi jawabannya begini loh, kenapa sih kok ndak akal saja cukup? Itu selain karena memang Allah sangat sayang kita, sebenarnya akal kita luar biasa. Tapi Allah masih khawatir kalau hanya dibiarkan kita sendirian pakai akal. Kenapa? Akal itu terbatas, mudah terseret oleh ego, hawa nafsu, lingkungan juga gampang mempengaruhi kita. Jadi sering saya ceritakan kan misalnya pikirannya Imam Ghazali yang bilang akal itu tidak bisa jadi raja. Sebagai pasukan dia kuat, sebagai panglima perang dia hebat. Tapi sebagai raja tidak. Dia itu selalu kalah misalnya oleh ego kita. Kita itu kan kalau punya keinginan, punya target, punya ambisi, entah apa isinya, akal itu kan selalu menjustifikasi ke sana, mendukung ke sana. Dia kalah oleh ego. Dia bisa dipengaruhi oleh nafsu. Kalau kamu sedang nafsumu meledak-ledak, itu kan akalmu juga hadir menjustifikasi nafsu ini. Bohong enggak apa-apa Pak, ini kan demi kebaikan semuanya. Itu nafsumu. Loh, kalau saya enggak nyogok Pak, nanti yang lain nyogok. Yang lain ini kan orang jelek, mending saya yang nyogok, saya orang baik Pak. Itu kan pikiranmu begitu.
Akalmu bisa menjustifikasi keburukanmu. Itu kan persis yang sering saya ceritakan itu ketika mahasiswa kok ketangkep basah nyontek. Itu alasannya sangat syar'i ternyata. Dia bilangnya, Pak, ini mohon maaf ya Pak, saya ini nyontek, saya tidak berniat buruk kok Pak. Saya itu nyontek ini dalam rangka birrul walidain Pak. Kalau saya nilai saya bagus, otomatis orang tua saya kan bahagia Pak. Kapan lagi saya membahagiakan orang tua Pak? Biarlah saya dicap jelek karena nyontek, yang penting orang tua saya bahagia. Loh, yang sampai bisa membunyikan senjelimet itu untuk keburukanmu siapa? Akal. Jadi kenapa kok ndak akal saja sih? Sudah cukup manusia itu. Akalmu itu sering terjebak ego, sering terjebak nafsu, sering terjebak kerumunan. Kerumunan itu kalau bahasa hari ini sering terjebak viral-viral. Seolah-olah yang viral itu mesti benar. Seolah-olah yang banyak pendukungnya mesti benar. Nah, itu kan akal kita yang bermain seperti itu. Maka akal saja ndak cukup. Yang kedua, kenapa kok tidak akal? Kita itu termasuk akal, segala daya yang kita miliki itu sifatnya potensial. Potensial itu dalam bentuk daya yang bisa kita aktualkan tergantung pilihan kita. Kalau menggunakan bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah itu menganugerahkan kemampuan pada kita untuk patuh ya untuk taat, untuk mukmin ya bisa untuk kafir. Sama-sama bisa. Kita pengen jadi orang baik ya bisa, kita pengen jadi orang jahat ya bisa. Itu manusia. Jadi kalau dipasrahkan sepenuhnya pada manusia, tidak diberi petunjuk khusus konkret, memang sangat mungkin manusia itu salah jalan. Karena memang dia punya daya untuk itu. Beda dengan binatang. Binatang misalnya ayam, itu ya dia akan sejak lahir sampai mati ya hidup dengan sunatullahnya. Dia tidak pernah bisa bantah, bangkang. Misalnya ayam itu tidak pernah, sejak dulu kok saya itu berkokok terus, gantilah sekali-sekali menggonggong lah saya. Tidak iso. Beda dengan manusia. Jadi tidak akan ketemu kalian ayam menggonggong, selalu ayam berkokok. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu bisa membentuk dirinya jadi apa saja. Dia pengen ahsanu takwim bisa, asfala safilin juga bisa. Nah, ini kalau tidak diberi penjelasan yang tegas, penuntun yang baik, bisa saja mereka nyeleweng. Itulah kenapa, karena Allah sangat sayang dengan kita, diutuslah pada kita Rasul, diturunkan wahyu kitab suci pada kita. Jadi membaca fenomena kenabian, hakikatnya kita sedang membaca cintanya Allah pada kita. Apalagi Nabi dan Rasulnya sendiri sangat mencintai kita. Oke ya, jadi argumen kedua itu menjawabnya. Kalau ada yang tanya kok ndak akal saja. Wong yo akal kita mampu menemukan kebenaran. Tapi jangan lupa akal itu mudah terseret oleh ego kita, kepentingan kita, nafsu kita, juga lingkungan sekeliling. Kemudian manusia itu bisa baik, bisa buruk. Kalau tidak dihati-hati, dia bisa terjebak dalam keburukan. Bahkan manusia itu kadang cenderung melampaui batas. Kalau sudah senang sesuatu atau benci sesuatu atau gemar sesuatu, biasanya melampaui batas. Terlalu benci, terlalu suka, terlalu kaku atau terlalu cair, itu masalah. Manusia itu sulit sekali mengerti batas dirinya. Maka harus diingatkan. Disitulah pentingnya hadirnya seorang nabi atau rasul.